Iya, baik. Terima kasih Bapak Firdaus Masyur atas materi yang telah disampaikan. Materinya sangat luar biasa ya Pak ya ini. Karena bisa dikatakan materi ini udah sangat kita banget karena media sosial ini saya yakin kita semua yang hadir di sini ini sangat familiar dengan sosial media. Kita pun juga mengakses sosial media setiap hari. Jadi mungkin dengan materi ini kita bisa mengembangkan potensi sosial media kita pribadi ataupun uh, official Instagram kantor kita untuk bisa berkembang lagi, untuk bisa dijadikan sebagai sarana untuk mencari informasi ataupun memasarkan produk untuk mengembangkan bisnis kita terkait ekspor. Ya, selanjutnya mohon izin saya akan buka sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan atau ada yang kurang jelas yang ingin ditanyakan terkait materi yang disampaikan tadi, atau mungkin ada yang mau menyampaikan cerita, curhat, maupun berbagi pengalaman yang berkaitan dengan ekspor dan e-commerce, sangat boleh ya Bapak Ibu ya. Silahkan boleh digunakan fitur raise hand-nya atau tulis pertanyaan di kolom komentar dan akan kami bantu untuk menanyakan pertanyaannya kepada pemateri. Silahkan Bapak Ibu, untuk saat ini kita akan buka 3 penanya terlebih dahulu. Siap untuk yang pertama ada Raisen dari Sulkifli Huriak. Gimana Pak? Ada yang ingin dipertanyakan? Apakah bisa diaktifkan kameranya dulu dan mikrofonnya? Ya. Kami persilakan. Siap. Baik, mohon maaf saya lagi di perjalanan jadi tadi gunakan laptop, sekarang berpindah ke handphone. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kesempatannya. Saya Zulkifli, saya sekarang ini mahasiswa S1 jurusan Perikanan di Universitas Muslim Indonesia. Saat ini saya sedang menjalankan studi akhir dalam penelitian saya ini mencakup tentang bagaimana sebenarnya sistem ekspor khususnya di produk perikanan. Seperti apa terkait dengan legalitas usahanya, izin-izinnya. Nah, saya sekarang ini beberapa kali terjun ke lapangan untuk pengambilan data dan saya juga mendapatkan informasi langsung dari masyarakat-masyarakat kita yang khususnya bergerak di bidang perikanan. Yang saya ingin tanyakan, tentu kalau kita di Kota Makassar, peran digital itu sangat kita rasa karena memang ini adalah bisa kita katakan kota besar. Jadi semua fasilitas-fasilitas mengenai internet apa dan sebagainya itu sangat mudah untuk diakses. Tapi untuk teman-teman kita yang ada di daerah, khususnya mungkin yang ada di, kita ambil saja di Sulawesi Selatan, beberapa daerah terpencil itu untuk mengakses internetnya itu sangat susah. Dan kita bisa lihat bahwa produk-produk yang ada di daerah itu cukup besar ya, karena contoh saja semua produk yang ada di Makassar ini pasti istilahnya pasti mendatangkan dari daerah-daerah yang ada di Sulawesi Selatan khususnya. Nah, saya ingin tanyakan ke depannya bagaimana peran pemerintah khususnya Konkominfo ini untuk bisa menyentuh langsung masyarakat yang ada di daerah terpencil sehingga digitalisasi mereka itu bisa langsung mereka rasakan. Sehingga apa? Mungkin ini salah satu istilahnya permasalahan bisa kita pecahkan bahwa kalau digital sampai ke tangan masyarakat-masyarakat terpencil, tentu produk-produk mereka ini bisa lebih luas jangkauannya. Seperti misalnya contoh ketika mereka menjualnya dalam bentuk utuh, nanti kalau kemungkinan ada digital yang mereka sentuh langsung, tentu ada perubahan-perubahan, misalnya dia olah dulu karena mereka sudah tahu pasarnya seperti ini. Ini mungkin yang perlu saya tanyakan peran untuk semua stakeholder yang terkait tentang bagaimana penyentuhan langsung digitalisasi khususnya ke masyarakat terpencil. Terima kasih Bapak Ibu, saya izin tutup kamera, saya tetap mendengarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sulkifli Huria terkait pertanyaan yang sudah disampaikan. Apakah Bapak Firdaus Masjur ingin langsung dijawab aja dulu pertanyaannya terkait bagaimana digitalisasi produk terutama untuk masyarakat yang di daerah terpencil di Sulawesi Selatan. Ya. Baik, terima kasih
ada dua hal yang menjadi concern pemerintah ya terkait dengan digitalisasi di daerah. Yang pertama adalah infrastruktur. Tentu penggunaan media digital ini sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur di daerah. Ya, kita akui memang sampai hari ini ada beberapa daerah khususnya di level pedesaan ya yang belum tersentuh infrastruktur digital, khususnya yang ada mungkin di daerah-daerah remote ya, di kepulauan atau di pegunungan gitu. Karena kondisi geografis yang menyulitkan para provider untuk membangun infrastruktur digital di daerah tersebut. Tapi ke depan, Kominfo ini punya program untuk membangun BTS ya. Kalau tidak salah itu ada 20 ribuan ya, 25.000 BTS yang akan dibangun dalam 2 tahun ini, 2021-2022, itu untuk menjangkau, untuk menyediakan fasilitas akses internet berbasis 4G di daerah-daerah, khususnya daerah-daerah 3T tadi, di Sulawesi, di Maluku, NTT, dan Papua itu. Nah, yang kedua adalah masalah literasi digital. Jadi walaupun misalnya infrastrukturnya sudah ada, kemampuan masyarakat untuk membeli perangkat juga sudah bagus, tapi persoalan literasi juga ini menjadi concern dari pemerintah, khususnya Kominfo. Karena tadi masyarakat pada saat sudah tersentuh infrastruktur digital, ternyata concern mereka pemanfaatannya bukan hal yang terkait dengan bisnis atau usaha mereka yang mereka geluti di desa khususnya ya, tapi hanya dijadikan sebagai hiburan gitu, pengganti televisi atau radio ya kan. Nah, karena mungkin konten-konten televisi dan radio kian hari kian tidak menarik, akhirnya mereka beralih ke YouTube gitu, ke TikTok dan sebagainya. Jadi atau bahkan digunakan main game gitu. Nah, ini concern kita ini adalah PR kita bersama, bagaimana kita bisa mendampingi masyarakat khususnya dalam meningkatkan literasinya agar mereka bisa digital yang sudah tersedia di daerah mereka gitu. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Terima kasih. Siap, terima kasih Bapak Firdaus atas jawaban yang telah diberikan. Bagaimana kepada Bapak Zulkifli Huria, apakah sudah jelas jawaban yang telah diberikan? Izin mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang kedua dulu ya. Dari Bapak Mufti Fikri yang raisen, silahkan dipersilahkan Bapak untuk mengaktifkan kamera dan mikrofonnya, silahkan untuk menanyakan pertanyaannya. Baik, sebentar ya Pak, ditunggu ya Pak. Ya Pak, izin mau bertanya Pak. Saya ada dua pertanyaan nih Pak. Yang pertama mengenai tadi yang sudah dijelaskan untuk e-commerce atau e-commerce. Tadi ada Alibaba, GoForward dan lain sebagainya. Nah, menurut Bapak untuk e-commerce yang paling efektif atau yang paling worth it itu menggunakan apa ya Pak? Saat ini kan saya sedang mau langganan, tapi saya masih riset, masih mau bingung lah untuk e-commerce yang worth it itu yang mana dari pengalaman Bapak. Terus untuk yang kedua mengenai peran pemerintah nih Pak, peran pemerintah dalam membantu memasarkan UMKM di Indonesia, itu apakah sudah ada platform-platform tersendiri yang bisa menampung kami para UMKM untuk go internasional atau untuk ekspor
quote unquote secara gratis. Karena kan kalau untuk kami sebagai pemula UMKM, kalau untuk langganan kayak semacam Alibaba itu yang sebesar 15 sampai 20 juta per tahun, ya kami masih keberatan. Seperti itu, terima kasih. Boleh langsung jawab, Pak MC? Siap Pak, silakan untuk dijawab. Baik, terima kasih Pak Mufti, salam kenal. Pertanyaannya dua, jadi terkait e-commerce. Jadi tadi saya sempat menampilkan beberapa platform digital ya, Alibaba, GoForward Business gitu. Jadi sebenarnya kami tidak bisa menjustifikasi yang mana yang terbaik ya. Tentu ini dibutuhkan mungkin sedikit waktu dari Bapak untuk melakukan benchmarking, untuk mengeksplor masing-masing platform tadi, kira-kira mana yang terbaik. Nah, biasanya pengalaman kami itu sangat tergantung pada produk apa yang Bapak ingin jual atau ingin tawarkan. Karena ada platform yang misalnya dia kuat atau dia sangat powerful pada saat kita menawarkan produk-produk tertentu, misalnya fashion atau produk-produk misalnya seperti komoditas, kopi dan lain sebagainya, itu mungkin powerful, tapi di kategori produk lain dia tidak mempunyai program-program tertentu, terutama program-program promosi dan lain sebagainya. Kita berkaca pada platform yang ada di negara kita ya. Misalnya untuk produk-produk fashion itu para pengguna itu lebih condong ke misalnya ke Shopee dan Tokopedia. Nah, berbeda kalau misalnya mereka ingin cari produk-produk elektronik yang butuh originalitas misalnya kan. Nah, mereka misalnya beralih ke JD.ID atau Blibli gitu. Nah, jadi kesimpulannya dari sekian banyak platform digital yang ada di media, itu kita perlu mengeksplor masing-masing fitur-fitur, program-program yang ditawarkan oleh media tadi. Nah, pertanyaan kedua terkait dengan platform untuk go internasional, khususnya untuk para pelaku UMKM, secara platform mungkin belum ya, tapi untuk nasional itu banyak platform yang masih yang ditawarkan oleh media, khususnya seperti halnya misalnya Tokopedia itu menawarkan program khusus untuk pelaku UMKM, Shopee juga demikian, bahkan perusahaan-perusahaan terkemuka di Indonesia juga menawarkan program-program untuk UMKM. Misalnya BRI dengan Strawberry-nya, Telkomsel dengan 99% usahaku, ada juga JNE, khusus di Makassar itu ada namanya oleh Makassar itu ada programnya itu. Pokoknya masing-masing platform tadi itu membangun platform sendiri untuk pelaku UMKM, dan ini kategorinya beda-beda misalnya. Jadi kalau kayak kalau BRI itu menawarkan platform untuk basicnya itu keuangan misalnya, jadi dia lebih ke POS biasanya ya. Kalau dari Telkomsel itu aplikasinya lebih ke B2B, jadi diharapkan ada transaksi antara satu pelaku UMKM dengan pelaku UMKM lainnya gitu. Nah, dari sisi pemerintah sendiri ada bela pengadaan ya. Jadi kalau misalnya Bea Cukai Makassar mau pengadaan makanan ini kan, dan mau membeli produk dari UMKM, itu bisa mengakses bela pengadaan. Nah, itu semua sudah tersedia platformnya, hanya saja memang butuh waktu dan kemampuan kita untuk mengeksplor masing-masing platform. Walaupun mungkin tidak ada secara internasional, tapi saya berpikir ya, ekspor asisten ini sudah sangat baik ya untuk memulai go internasional, Pak Mufti. Jadi kalau Bapak aktif misalnya bergabung dengan ekspor asisten yang diinisiasi oleh teman-teman dari Bea Cukai Makassar, nanti akan bisa terbiasa dan mungkin sangat mungkin untuk masuk menjadi pelaku bisnis internasional. Karena
teman-teman dari Bea Cukai ini selain memberikan pendampingan bagaimana memilih buyernya, bagaimana standar produk di suatu negara itu bisa kita ketahui, dan yang paling penting adalah bagaimana menghindari faktor-faktor fraud atau penipuan ya, yang sangat mungkin terjadi dan dilakukan oleh buyer-buyer dari luar. Jadi itu adalah salah satu, ini melebihi ekspektasi pelaku bisnis karena sudah diasistensi secara intensif oleh teman-teman di Bea Cukai Makassar. Jadi saran saya bergabung saja Pak, aktif saja Pak Mufti di ekspor asisten. Begitu Pak, makasih. Baik Pak, makasih Pak. Jawabannya yang sangat jelas. Oh ya, tadi lupa untuk perkenalan diri. Perkenalkan Pak, saya Mufti di produk desiket coconut atau kelapa parut. Gitu, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Mufti Fikri. Ya, mungkin tadi dijelaskan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu mungkin peran atau media pemerintah dalam membantu promosi UMKM. Jadi itu mungkin kita bisa tunggu lagi kehadiran Bapak Mufti ini untuk di acara ekspor asisten di selanjutnya. Siap, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya kita baca dari kolom chat ya, kolom komentar dari Ibu Herlina Gala menanyakan bagaimana cara atau teknik mengiklankan suatu produk untuk wilayah se-Indonesia Timur. Siap. Mungkin bisa dijawab langsung untuk materi. Baik, ya, Ibu Herlina, tadi saya sudah jelaskan bahwa menggunakan platform media sosial itu salah satu kelebihannya atau salah satu fitur yang efektif adalah beriklan berdasarkan region, ya, region. Jadi untuk menyasar wilayah timur Indonesia, mungkin di regionnya itu kita tinggal masukkan saja nama-nama provinsinya ya. Misalnya kalau di Sulawesi Selatan ini kita bisa mau sasar Sulawesi Selatan, Tenggara, kemudian Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, itu tinggal dimasukkan aja di settingan iklan yang akan kita posting. Nah, tinggal nanti di sana ada jumlah estimasi berapa orang yang kira-kira bisa membaca. Nah, semakin banyak region yang kita masukkan di setting location-nya itu, maka semakin besar peluang orang-orang yang akan menjangkau iklan yang akan kita posting. Nah, nanti dinaikkan saja ya. Jadi kalau misalnya untuk 100.000 ini menjangkau misalnya 5.000 orang, kalau 500.000 ya dikali 5 aja ke menyasar banyak kalangan. Saya sarankan sangat efektif menggunakan media sosial dalam beriklan. Itu Bapak MC. Siap, terima kasih Bapak atas jawaban yang telah diberikan. Dan kami mengingatkan kepada peserta bahwa kami ini memiliki door prize ya Bapak Ibu untuk penanya yang beruntung. 3 penanya yang beruntung nanti kita akan umumkan di penghujung acara, mendapatkan hadiah yang cukup menarik ya dari kantor Bea Cukai Makassar. Baik, untuk selanjutnya mungkin saya buka tiga pertanyaan lagi ya untuk yang terakhir. Mungkin dari pertama yang mengaktifkan fitur Ryzen dari Saudara Harma PKY, dipersilahkan untuk mengaktifkan kamera maupun mikrofon untuk menanyakan. Silahkan. Oke. Terima kasih untuk MC sudah memandu pada kali ini. Untuk terlebih dahulu, saya Armalianto dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Senang bisa bergabung dengan teman-teman yang ada di sini. Di sini saya mau menanyakan ke materi. Jadi pengalaman juga dari teman-teman itu untuk pengiriman sampel, itu kan kebanyakan mereka menggunakan dana mereka sendiri gitu loh. Karena tagihannya itu ke
mereka, bukan ke buyer. Jadi mungkin dari pemateri mungkin ada rekomendasi platform apa yang bisa digunakan untuk pengiriman sampel itu ke calon buyer ini, tapi tagihannya itu ke buyernya gitu loh, bukan ke kami yang mengirim barang gitu. Seperti apa ya? Kayak sistem apa ya kalau di Indonesia itu yang COD ya, jadi seperti itu. Mungkin bisa apa, ada rekomendasi gitu dari materi. Terima kasih. Baik Pak Harma, ya jujur saya masih minim pengalaman terkait dengan sampel tadi. Tetapi mungkin saya bisa sharing bahwa ini kan terkait dengan logistik ya, logistik barang. Di situ yang umum terjadi adalah kesepakatan antara pengirim dan penerima. Kira-kira yang bayar siapa ya kan? Kalau sistem COD kan jelas gitu bahwa yang akan membayar nanti ketika barangnya sudah sampai kan gitu. Jadi pilihan-pilihan itu tentu ada gitu. Jadi ini adalah dituntut kemampuan kita untuk melihat kira-kira buyer mana yang menyediakan fasilitas yang pengiriman sampelnya secara gratis ya, seperti itu. Kalau platform jujur saya juga belum tahu platform apa yang bisa menyediakan pengiriman sampel secara gratis. Nanti mungkin teman-teman dari Bea Cukai punya pengalaman seperti itu. Tapi saran saya begini Pak Harma, biasanya teman-teman kita dari Kementerian Perdagangan yang tergabung dalam ITPC ya, Indonesia Trade Promotion Center, itu punya program ya, yang memfasilitasi eksportir potensial untuk pengiriman barang sampel ya ke negara-negara tujuan, misalnya ke Dubai, ke India atau ke China. Nah, nanti pengirimannya itu dalam satu paket, jadi bergabung dengan sampel-sampel lain yang akan dikirim oleh ITPC. Nah, ini mungkin bisa digunakan fasilitas seperti itu. Jadi Pak Harma tinggal follow aja Instagramnya ITPC di beberapa negara ya, misalnya ITPC Chennai, ITPC Dubai dan sebagainya. Dan mereka itu aktif biasanya membuat program-program pengiriman sampel seperti itu. Ya, seperti itu Pak Harma. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Siap. Terima kasih Pak atas jawabannya, dan terima kasih kepada Bapak Harma PKY atas pertanyaan yang telah diberikan. Selanjutnya ini ada dari chat, tapi izin saya bacakan dulu pertanyaannya Pak ya. Izin bertanya dari Muhammad Soekarno. Buyer saya mau pakai payment term TTBL, buyer yang pick up di gudang. Apakah saya masih harus menggunakan forwarder? Sepertinya ini pertanyaannya masih terlalu Pak ya, terlalu teknis dalam buyer pick up terkait tentang e-commerce. Nanti mungkin untuk pertanyaan yang ini kita akan sampaikan jawabannya melalui grup ekspor asisten ya Pak ya, karena kita akan mencari pertanyaan yang benar-benar kayaknya sesuai dengan materi yang tentang penggunaan media sosial sepertinya Pak. Dan pertanyaan selanjutnya ada dari kolom chat juga dari Bapak Budi Krisnanto. Sebagai pengguna media digital, ada kendala perihal berbayar dan non berbayar. Bagaimana memilih media digital yang efektif dan efisien bagi kami pelaku usaha? Ya, mungkin untuk ini bisa Bapak Firdaus untuk dijawab Pak. Oke. Jadi pertama yang perlu diperhatikan, siapa tadi yang bertanya, Pak Jepsi? Oke, jadi pertanyaannya media apa yang efektif ya gitu ya. Nah, pertama yang perlu kita lihat adalah segmen customer kita, segmen marketing kita. Jadi kita menyasar ini segmen mana. Nah, kira-kira anggap, let's say, dia rural atau urban ya. Nah ini, jadi perilaku pengguna media sosial di
rural dan urban itu agak berbeda. Jadi biasanya di masyarakat urban atau perkotaan itu cenderung menggunakan platform seperti misalnya Instagram, Twitter, dan sebagainya. Berbeda dengan masyarakat yang rural ya, ini cenderung menggunakan misalnya Facebook ya, atau mengandalkan hanya WA saja kan gitu. Nah, jadi ini kita perlu lihat. Jadi produk kita ini kira-kira segmennya kemana. Nah, baru kita menentukan platform medianya yang mana. Kemudian ini juga bisa mempengaruhi strategi kita dalam membuat konten tadi. Jadi mendekatkan konten dengan perilaku calon customer kita adalah teknik yang sangat efektif ya, seperti itu. Makanya tidak jarang kita melihat ada konten-konten yang sifatnya lokalan gitu, misalnya bahasa dalam kontennya itu mungkin ada konten-konten kedaerahan gitu. Nah itu mungkin lebih efektif. Termasuk tadi ada konten dari Bea Cukai Makassar ya kan, dengan menggunakan influencer lokal ya, Tuming Abu. Nah itu harapannya apa? Bahwa informasi yang disampaikan oleh teman-teman Bea Cukai Makassar itu nanti lebih akrab dengan orang-orang yang ada di Makassar, karena Tuming dan Abu ini sangat populer di kalangan pengguna media digital di Sulawesi Selatan khususnya. Jadi harapannya tadi lebih efektif dalam memposting. Nah, kemudian saya baca di kolom chat kita ada juga yang menanyakan sekaligus ya Pak MC, ini jam-jam bagaimana memanage postingan. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa apabila aktivitas media kita ini sudah tergolong intensif ya, artinya sudah sangat reguler dan menjadi strategi utama dalam menjalankan bisnis, maka kita harus bisa memanage konten, durasi, dan timing dari konten yang akan kita posting. Jadi kontennya harus lebih variatif ya. Kemudian durasinya harus kita pertimbangkan gitu. Kira-kira durasi seperti apa, mungkin tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang, tapi bisa sampai ke audiensnya. Dan yang selanjutnya timingnya. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa masing-masing media ini menawarkan fitur insight ya. Jadi kita bisa melihat perilaku audiens kita dari insight berdasarkan postingan-postingan sebelumnya gitu. Kira-kira di jam berapa audiens itu aktif melihat konten saya, berapa lama gitu mereka melihatnya, apa saja yang menarik buat mereka, dan itu bisa dilihat berdasarkan insight dari data yang disampaikan oleh masing-masing platform. Demikian Pak MC. Siap, terima kasih Bapak atas jawaban yang telah diberikan. Dan kami mohon maaf kepada Bapak Ibu karena keterbatasan waktu. Sesi tanya jawab ini kami tutup di sini. Kami menyampaikan terima kasih atas partisipasi peserta Ekspor Asisten Webinar Series yang ke-6 ini, atas semangatnya dalam menanyakan maupun mengikuti materi yang telah disampaikan. Untuk pertanyaan yang belum terjawab, nanti kami akan sampaikan melalui grup Ekspor Asisten. Dan kami akan bantukan pertanyaannya untuk meneruskan ke narasumber juga. Atau Bapak Ibu juga boleh menghubungi kami melalui akun Instagram di @beacukai-makassar dan @eksporasisten. Silahkan boleh Ibu menyampaikan pertanyaan Bapak Ibu jika masih ada yang perlu dipertanyakan. Baik Bapak Ibu peserta, kami ingatkan kembali untuk mengisi link absensi yang telah di-share di kolom komentar. Dan seperti yang sudah kita umumkan tadi, bahwa di penghujung acara ini kita akan menyampaikan bahwa ada 3 penanya yang beruntung yang mendapatkan hadiah spesial dari Bea Cukai Makassar. Dan kita sudah punya 3 nama nih Bapak Ibu ya. Untuk pemenang yang pertama ada dari Bapak Sulkifli
Hilaria. Dan pemenang yang kedua ada Bapak Mufti Fikri. Dan yang ketiga ada dari Ibu Herlina Gala. Untuk pemenang hadiah, silahkan untuk menghubungi Bea Cukai Makassar dengan mengirimkan alamat lengkap dan nomor telepon pada nomor WhatsApp 0811 40212. Kami ulangi kembali, untuk pemenang dapat menghubungi Bea Cukai Makassar dengan mengirimkan alamat lengkap dan nomor telepon pada nomor WhatsApp kami di 0811 40212. Kami ucapkan selamat lagi kepada para peserta webinar yang telah memenangkan hadiah yang menarik dari Bea Cukai Makassar. Semoga dengan hadiah ini bisa menambah semangat Bapak Ibu untuk terus ikut belajar lagi bersama kami di Ekspor Asisten ini, karena dapat ilmunya dapat juga hadiahnya ya Bapak Ibu ya. Baik, karena kita sudah membagikan hadiah, maka pertanda ya Bapak Ibu bahwa kita sudah mencapai di penghujung acara. Kalau begitu, demikianlah rangkaian kegiatan Ekspor Asisten Webinar Series yang ke-6 hari ini bersama Balai Besar Kominfo. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sahabat Bea Cukai yang sudah mengikuti kegiatan ini dari awal hingga selesainya. Semoga kegiatan ini dapat menjadi media dan wahana bagi kita semua untuk menggali apa saja yang harus kita lakukan maupun pemerintah persiapkan untuk memfasilitasi para pengusaha ekspor, khususnya di Sulawesi Selatan, agar siap ekspor. Karena Sulawesi Selatan sendiri ini memiliki potensi yang sangat besar untuk ekspor. Maka dari itu, sebagai penyelenggara, kami berharap semoga kegiatan ini tidak hanya sampai di sini, namun kami harapkan Bapak Ibu untuk dapat mengikuti kegiatan ini sampai series yang terakhir. Dan yang baru mengikuti series webinar ini, webinar yang ke-6 ini, untuk series yang ke-6 sampai yang ke-5, Bapak Ibu dapat akses melalui saluran YouTube channel kami di Bea Cukai Makassar. Sebelum mengakhiri, jika Bapak Ibu memiliki kendala, bisa menghubungi kami di berbagai platform sosial media kami, mulai dari Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp di 0811 40212, di WhatsApp, saya ulangi kembali, di official WhatsApp kami di 0811 40212, dan juga bagi Bapak Ibu yang ingin mengunjungi kami langsung di kantor Bea Cukai Makassar, boleh banget ya Bapak Ibu dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sudah bergabung dan sampai jumpa di webinar series selanjutnya dengan narasumber yang tidak kalah menarik tentunya. Semoga akan membantu Bapak Ibu dalam proses bisnis di bidang ekspor. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Om Santi Santi Om. Terima kasih Bapak Ibu.